Shalom semua, bergabung lagi dalam ibadah online JKI Host. Saya berharap keadaan kalian semua baik-baik saja dan dalam perlindungan Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang terus berharap kepada Tuhan. Dialah penolong kita yang sejati. Nah, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama untuk ibadah ini. Dan juga bagi yang ingin membawa persembahan bisa ditransferkan kepada nomor account yang sudah tertera sebelum ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini kami mau menetapkan hati kami mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan biar meliding hidup kami, menuntun langkah kami kepada rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Tuhan, berkati anak-anak-Mu dimanapun berada yang mengikuti ibadah online ini, berkati hidupnya, keluarganya, kebutuhan mereka, apapun Tuhan itu, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang memenuhi, dan Tuhan juga yang memberikan sukacita kepada anak-anak-Mu untuk beribadah kepada Tuhan sekalipun lewat online. Berkati tangan-tangan juga yang memberi Tuhan ke rumah Tuhan, Engkau yang memberkati pemberian yang ada ya Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara semuanya, siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Mari kita angkat pujian ini hari bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita sama-sama bergandeng tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Sekali lagi angkat pujian hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Haleluya. Sekali kita angkat pujian ini, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mengundang saudara lebih lagi untuk memuji Tuhan, kita akan ada yang lain kita puji. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, bibirku buka nyanyikan pujian.
mendengar firman Tuhan. Berbahagialah kita orang-orang yang mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya, mempelajari firman yang luar biasa yang bisa memerdekakan kita. Lagu ini biar mewakili doa kita kepada Tuhan, untuk Tuhan nyatakan lagi kehendak-Nya, nyatakan lagi kepada kita pengertian-pengertian yang kita butuhkan untuk pertumbuhan rohani kita, supaya kita lebih lagi bisa berbuah roh. Kita nyanyikan dengan iman, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Pujikan bersama. Inilah kerinduan hatiku. Inilah kerinduan hatiku, mencari wajah-Mu ya Bapa, merendahkan diri, sujud di hadapan-Mu, menantikan Engkau. Tuhan Kaulah gembala yang baik, padamu aku berlindung. Kaulah sumber hikmat, sumber kebenaran, kepadamu ku berharap. Nyatakanlah lagi Tuhan, isi hati-Mu padaku, buatku mengerti, buatku menangkap kehendak-Mu Bapa. Nyatakanlah sekarang Tuhan, nyatakan firman-Mu padaku, biar kehendak-Mu, biar rencana-Mu yang terjadi bagiku. Tuhan Kaulah gembala yang baik. Tuhan Kaulah gembala yang baik, padamu aku berlindung. Kaulah sumber hikmat, sumber kebenaran, kepadamu ku berharap. Nyatakanlah lagi Tuhan, isi hati-Mu padaku, buatku mengerti, buatku menangkap kehendak-Mu Bapa. Nyatakanlah sekarang Tuhan, nyatakan firman-Mu padaku, biar kehendak-Mu, biar rencana-Mu yang terjadi bagiku. Nyatakan lagi, nyatakanlah lagi Tuhan, isi hati-Mu padaku, buatku mengerti, buatku menangkap kehendak-Mu Bapa. Nyatakanlah sekarang Tuhan, nyatakan firman-Mu padaku, biar kehendak-Mu, biar rencana-Mu yang terjadi bagiku. Biar kehendak-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu, biar rencana-Mu yang
terjadi bagiku lebih sungguh lagi. Biar kehendakmu, biar rencanamu yang terjadi bagiku. Sungguh hati kami berharap padamu, ya Bapa, Allah yang menaruh perjanjian dengan umatnya. Kami bersyukur, kami berpegang pada firman-Mu, pada janji-janji-Mu. Kami percaya padamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur, ya Bapa. Tuhan, saat ini ketika hadirat-Mu memenuhi kami berani menyatakan iman kami berani menyatakan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Karena itu kami mau berdoa bersama, baik kami yang di sini maupun anak-anak-Mu dimanapun berada. Kami mau satukan hati kami di dalam permohonan kepada Tuhan. Kami mau berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, kali ini Tuhan. Berkati hidupnya Tuhan, untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin mengalami Tuhan, untuk dibawa oleh Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, untuk dinyatakan kehendak Bapa atas hidupnya, dibukakan mata rohaninya untuk melihat kepada terang Tuhan, kepada kebenaran Tuhan, dan hatinya dijamah, dilembutkan, diberikan pengertian-pengertian baru oleh Tuhan, untuk dia boleh melangkah dalam iman yang lebih lagi Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Berkati yang sakit Tuhan, boleh mengalami pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan. Iman yang sakit juga boleh mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berbeban berat, letih lesu Tuhan, untuk mencari Tuhan dan mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Bagi yang telah berputus asa, bahkan hatinya tawar dan hambar, Tuhan landa lagi dengan kasih mula-mula. Kobarkan lagi roh yang menyala-nyala itu Tuhan, roh yang menyala-nyala melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Bapa, biarkan anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online ini mengalami kebangkitan daripada Tuhan, kebangkitan rohani Tuhan, kebangkitan harapan Tuhan, kebangkitan iman ya Tuhan. Dan Kau berkati setiap ibadah yang dia kerjakan, baik secara onsite maupun online. Kami berdoa untuk semua pelayanan gereja-Mu secara online, di sosial media, di multimedia Tuhan. Kami berdoa berkati, urapi Tuhan, biar Engkau campur tangan di setiap penyelenggaraannya, dari persiapan, recording, editing sampai publish Tuhan. Kami berdoa berkati setiap hal-hal baik yang dikerjakan oleh gereja-Mu, pemberitaan firman, pujian, penyembahan, renungan-renungan, itu boleh penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan urapan dan kuasa Tuhan yang nyata melanda setiap orang yang mengikutinya Tuhan. Dan Kau hadir, tidak terbatas waktu dan jarak Tuhan. Kau sanggup melawat melalui perkataan-perkataan firman, Kau sanggup melawat si pendengar semua ya Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan dalam pelayanannya. Hari-hari yang semakin jahat, hari-hari yang semakin susah, biar boleh memberi kesempatan kepada gereja-Mu berkarya lebih lagi Tuhan, melayani lebih lagi, mengerjakan perkara-perkara rohani lebih lagi, dan nama Tuhan dimuliakan. Banyak jiwa yang mendengarkan firman Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan, menerima keselamatan daripada Tuhan. Baik Indonesia, Australia, bahkan negara-negara lain boleh menerima lawatan Tuhan, boleh terus pekerjaan-pekerjaan rohani semakin dinyatakan lagi, dikerjakan lagi melalui gereja-gereja-Mu. Urapi para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu di dalam melayani. Hati Bapa ditaruhkan lebih lagi di dalam kami saat kami melayani dengan kasih Bapa, dengan hati Bapa, dengan kuat kuasa yang datang dari Roh Allah, dengan firman yang menjadi dasar untuk kami melakukan segala sesuatunya. Bahkan saat ini juga kami mau Tuhan menyiapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi si pendengar, Tuhan urapi yang menyampaikan firman, biar kami semua jadi seturut kehendak Bapa, menerima pengertian-pengertian yang memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan.
Shalom jemaat House Online yang saya kasihi, apa kabarnya? Sungguh luar biasa ya. Kita berjumpa lagi dalam sharing firman Tuhan hari ini. Seperti yang saya janjikan, tahun ini saya akan membahas tentang raja-raja Israel dan Yehuda. Kali ini saya akan sharing firman Tuhan mengenai Raja Amasya. Jadi Raja Amasya ini adalah raja yang kisahnya cukup unik untuk kita ketahui. Jadi Raja Amasya ini adalah raja ke-9 dari Raja Yehuda. Jadi kita di Israel itu kan terbagi dua ya, Raja Israel dan Yehuda. Seperti kita ketahui, Yehuda, kerajaan Yehuda lebih banyak nabi-nabi Tuhan, lebih banyak orang-orang yang masih mempertahankan keimanan mereka kepada Tuhan. Sedangkan Israel pada saat itu sudah agak sedikit berantakan, penyembahan berhala di mana-mana. Bahkan raja-rajanya lebih banyak yang tidak takut akan Tuhan, sehingga perkenanan Tuhan lebih ada di dalam kerajaan Yehuda daripada kerajaan Israel. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Raja Amasya ini, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita buka di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini hamba ingin sharing tentang Raja Amasya ya Tuhan. Kiranya sharing firman Tuhan ini dapat memberikan kami pencerahan, pelajaran Tuhan. Untuk apa yang dapat kami ketahui tentang raja-raja ya Tuhan di zaman Israel dan Yehuda ya Tuhan, di mana kami mau mempelajari kepemimpinannya, kegagalannya Tuhan, bahkan juga segala sesuatu yang salah yang mereka kerjakan ya Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan ya Tuhan firman Tuhan ini dengan hati yang terbuka. Biarlah Roh Kudus Engkau yang berkuasa atas kami, juga Engkau yang menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan bibir lidah hamba-Mu ini ya Tuhan, hanya yang berasal daripadamu saja yang hamba boleh perkatakan, dan segala kemuliaan dan hormat hanya bagimu saja, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sungguh kita mau buka firman Tuhan ya. Jadi di dalam Alkitab itu cerita-cerita tentang kisah-kisah itu sangat banyak. Ada yang kisah nabi, kisah raja, segala sesuatunya itu harus kita ketahui, karena di situ pasti ada sesuatu yang dapat kita pelajari. Kita nggak mungkin membaca Alkitab hanya yang bagus-bagusnya aja, yang hanya cerita tentang berkat, tentang hal-hal yang membuat kita senang aja. Tapi ada hal-hal yang kita itu juga mau mempelajari apa sih yang dalam kehidupan orang-orang yang sukses, nabi-nabi yang sukses, maupun kisah nabi-nabi yang gagal, bahkan orang yang kehidupannya itu sudah hidup benar tapi bisa juga jatuh, karena daripada kita ini tidak ada yang kebal ya, tidak ada yang kebal hukum. Dalam arti kata, tidak ada yang kebal dari dosa. Suatu saat kita juga akan mengalami jatuh, tapi kita bangkit lagi. Jangan menyerah, karena menyerah itu tidak ada di kamusnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja tidak menyerah sampai Dia mati di kayu salib. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 22. Sebenarnya kisah Raja Amasya ini juga ada di dalam kisah di 2 Tawarik 25 ayat 1 sampai 27. Jadi ada dua versi di dalam Alkitab itu, dalam 2 Raja-Raja 14, juga di dalam 2 Tawarik 25 ayat 1 sampai 27. Nah, jadi kalau kita mau mempelajari Alkitab itu, kita harus juga melihat dari segi penulis-penulis lainnya, seperti Matius, Lukas, Markus ya, Yohanes gitu kan, ada 4 versi. Jadi kisahnya mungkin bisa sama, tapi versi penulisannya bisa beda. Dan ini kita bisa jadikan referensi supaya kita lebih mengetahui firman Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita baca dari ayat pertama. Raja Amasya. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas Raja Israel, Amasya anak Yoas Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
hanya bukan seperti Daud leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti apa yang diperbuat ayahnya Yoas. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Jadi firman Tuhan itu berkata, Amasya ini melakukan apa yang baik gitu ya dalam hidupnya, yang benar di mata Tuhan gitu ya. Tapi bukan seperti Daud ya, bapak leluhurnya. Dia, Alkitab berkata seperti Yoas ayahnya. Jadi kalau kita lihat ada perbedaannya. Kalau Daud tuh benar-benar sungguh-sungguh sekali. Jadi bukit pengorbanan aja Daud tidak lagi ya ada di bangsa itu. Tetapi kalau dalam pemerintahan Yoas, ayahnya Raja Amasya, masih ada gitu. Jadi sepertinya Raja Yoas ini, ayahnya Raja Amasya ini masih kompromi gitu, masih kompromi. Jadi dalam arti kata masih takut sama rakyat, padahal dia tuh berkuasa. Seperti kita ketahui ya, kalau seorang raja itu sangat berkuasa. Kalau dia bilang A, semua harus A, B harus B. Jadi saya juga mengetahui kalau perintah raja itu, bahkan kalau tidak ditaati itu bisa raja itu bisa menghukum gitu ya. Seperti dalam kisah Daniel, yang Daniel tidak mau menyembah ya, itu bisa dihukum karena ada hukumnya. Nah, tetapi Yoas ini ayahnya Raja Amasya ini, dia bisa kompromi. Jadi dia bisa membiarkan ada penyembahan berhala di bangsanya itu. Dan anaknya Raja Amasya melakukan seperti apa yang dilakukan ayahnya, yaitu kompromi juga. Dalam arti kata takut, maksudnya kepada rakyatnya ya, lebih takut kepada rakyatnya, dan kadang-kadang berusaha menyenangkan rakyatnya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita itu kita lebih takut sama orang-orang sekeliling kita daripada Tuhan gitu ya. Ini bukan saja di pemerintahan ya, kadang-kadang di gereja, dimanapun, lebih takut kepada jemaatnya. Misalnya kalau misalnya jemaatnya itu ada gereja-gereja tertentu yang melegalkan pernikahan sejenis gitu ya. Ada gereja-gereja tertentu mengizinkan karena takut gitu kan. Nah, hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang kita pegang ini, yang kita layanin ini Tuhan. Jadi bukan yang main-main ya. Jadi kita nanti akan baca kisah selanjutnya untuk kita kompromi dengan hal-hal itu apa sih yang akan kita dapatkan gitu. Yang pasti kita bukan mendapatkan hal yang baik, walaupun kelihatannya di sini melakukan apa yang benar di mata Tuhan ya, kelihatannya memang benar gitu, tapi kita kompromi gitu, supaya kita tetap aman gitu. Nah, di sini di dalam firman Tuhan dalam kitab Raja-Raja ini, bahkan keseluruhan kitab Raja-Raja ini, kita nih harus berhati-hati. Kalau mau hidup benar, hidup benarlah ya gitu. Jangan kompromi dengan dosa. Nah, kita lanjutkan. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Jadi kalau saudara-saudara punya kesempatan untuk membaca kisah daripada ayahnya Raja Amasya, Raja Yoas. Raja Yoas ini menjadi raja ya ketika dia berumur 7 tahun. Di bawah bimbingan Nabi Yoyada. Nah, di sana dia tuh dibimbing dengan benar ya, sehingga melakukan apa yang benar Raja Yoas itu. Tetapi ketika Nabi pembimbingnya meninggal, maksudnya sudah mati, dia mulai mendengarkan orang-orang yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Dia mulai mendengarkan, mulai melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh mentor sebelumnya, itu Nabi Yoyada. Nah, yang saya mau terangkan di sini, ketika kita mulai
meninggalkan ajaran-ajaran yang sudah pernah kita dapatkan, sudah mulai beralih kepada yang lain, maka fokus kita ini jadi berubah gitu ya. Jadi Raja Yoas ini adalah raja yang luar biasa sebelumnya, Raja Amasya ini ya. Jadi saya mau flashback sebelumnya ke ayahnya, ke refer ke ayahnya dulu. Jadi supaya saudara-saudara ini bisa mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi, siapa ayahnya sih gitu. Jadi ayahnya itu dulu adalah seorang yang dibimbing oleh hamba Tuhan, itu Nabi Yehoyada, dengan hal-hal yang luar biasa gitu, sampai membangun bait Allah, menganjurkan untuk para semua bangsanya itu untuk membangun rumah Allah gitu. Tetapi ketika Nabi Yehoyada mati, dia tidak lagi setia dengan apa yang pernah dia jalani mengikut Tuhannya. Nah, dengan ketidaksetiaan dia, maka di akhir hidupnya Tuhan menyerahkan Raja Yoas ini kepada pegawai-pegawainya untuk dibunuh. Ya, jadi karena ketidaksetiaannya dia dibunuh oleh kesepakatan pegawainya. Jadi Raja Amasya ini ayahnya Raja Yoas dibunuh oleh pegawainya, sehingga ketika Raja Amasya diangkat menjadi raja, nah dia mulai melakukan pembalasan ya. Jadi dibunuhnya lah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja ayahnya gitu. Padahal itu juga berasal dari Tuhan yang menyerahkan Raja Yoas karena pemberontakannya tidak setia lagi di hadapan Tuhan. Ayat selanjutnya, tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Nah, ini jadi ketika Raja Amasya mulai kokoh, dia mulai melakukan pembalasan ya, jadi membunuh pegawai-pegawainya yang dulu membunuh ayahnya, tapi Raja Amasya ini tidak membunuh anak-anaknya. Lalu ayat selanjutnya, ia mengalahkan Edom di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya, dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu dinamainya lah kota itu Yoktel. Begitulah sampai hari ini. Pada waktu itu Amasya menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Tetapi Yoas, Raja Israel, menyuruh orang kepada Amasya, Raja Yehuda, mengatakan, rumput duri yang di Gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras di Gunung Libanon, bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana dan menginjak rumput duri itu. Ini agak sedikit, kalau kita membaca ini, kita kurang begitu mengerti apa sih maksudnya. Jadi begini, Raja Amasya ini memenangkan ya, dia ini baru mengalahkan Edom, 10.000 orang banyaknya. Tetapi kesombongannya dimulai ya. Jadi kesombongannya dimulai dengan berpikir menantang Raja Israel. Raja Israel yaitu Raja Yoas. Sebenarnya Raja Amasya ini adalah raja yang baik ya sebenarnya. Jadi ketika Raja Amasya ini berperang, dia itu menyewa tentara Israel sebenarnya. Jadi kisahnya ini dimulai dari ketika dia mau berperang melawan bangsa Edom ini, dia menyewa bangsa Israel, menyewa pasukan dari Raja Israel untuk membantunya. Tetapi sebelum dia memutuskan itu, datanglah Nabi Amos. Nabi Amos datang kepada Raja Amasya, dia bilang, kenapa kamu harus menyewa tentara bayaran?
Tuhan Allahmu akan menyertai engkau di dalam peperangan ini, maka engkau akan memenangkan peperangan itu gitu, melawan bangsa yang besar itu gitu. Nah, tadinya sebenarnya Raja Amasya ini nggak yakin bahwa dia ini bisa memenangkan melawan bangsa Edom ya, melawan bangsa Edom gitu. Tetapi ketika abdi Allah itu datang kepadanya, jadi dia langsung nurut gitu. Dia langsung kalau kita bilang tuh langsung mendengar perkataan Nabi abdi Allah itu ya. Jadi dia tidak mengizinkan tentara Israel itu bergabung karena Tuhan tidak menyertai Israel. Jadi seperti kita ketahui Israel itu dipimpin oleh Raja Yoas ya, tapi bukan Yoas Raja Amasya ya, Yoas bin Yoahas. Nah, Tuhan ini tidak berkenan kepada tentara Israel ini. Jadi begitu Raja Amasya mau berperang, dia nggak yakin dengan pasukan sendiri, maka dia menyewa pasukan bayaran. Tetapi datanglah Nabi Tuhan, Nabi Amos bilang, jangan, Tuhan nggak berkenan kalau kamu memakai tentara Israel ini, maka kemenangan itu nggak bisa diberikan kepada kamu. Akhirnya dia mendengar perkataan Nabi Amos itu, lalu berperanglah dia, memisahkan pasukannya, lalu dia berhasil menang ya, melawan pasukan-pasukan itu. Jadi 10.000 dia kalahkan. Tetapi Raja Israel itu dan pasukannya sangat marah. Kenapa? Dibatalin gitu ya. Jadi tadinya sudah mau dibayar untuk berperang melawan Edom, tetapi dibatalkan gitu. Jadi mereka kembali pulang gitu ya, kembali pulang. Nah, ketika mereka tidak diperbolehkan ikut, mereka malah menyerbu kota-kota Yehuda. Jadi pasukan yang nggak jadi disewa ini marah kepada Raja Amasya ya. Jadi pasukan tentara Israel ini marah. Jadi dia menyerang kota-kota Yehuda dan menewaskan 3.000 penduduknya. Menewaskan 3.000 penduduknya. Jadi agak sedikit membingungkan ya. Di satu sisi Raja Amasya ini menang melawan Bani Edom, tetapi si tentara Israel yang nggak jadi disewa ini malah menyerang kota-kota Yehuda sehingga menimbulkan kematian gitu yang banyak. Lalu ketika saat ini Amasya ini sebenarnya bisa saja ya, maksudnya bisa saja melakukan pembalasan gitu, tetapi dia ada satu hal yang dia salah di dalam keputusannya. Mari kita baca 2 Tawarik 25 ayat 14. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Jadi lucu sekali ya. Ketika Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada Raja Amasya, dia bukannya bersyukur gitu. Karena dari awal kan Nabi Amos sudah datang kepada Raja Amasya. Tuhan memberikan perkataan kepada Nabi ini supaya jangan mengajak tentara Israel berperang kepada Bani Edom ini ya, kepada orang-orang Edom. Nah, setelah dia diberi kemenangan, malah si Raja Amasya ini menyembah kepada ilah-ilahnya orang Edom. Jadi ketika dia berperang membawa kemenangan, dia membawa pulang patung-patungnya dan disembah. Jadi Raja Amasya ini sebenarnya salah kaprah ya, salah kaprah. Kenapa? Sudah diberi kemenangan kok. Coba kalau Nabi Amos nggak datang, dia akan berperang melawan Bani Edom ini bersama tentara Israel. Sedangkan tentara Israel ini Tuhan nggak berkenan, maka otomatis Raja Amasya akan mengalami kekalahan yang begitu hebat.
tetapi Tuhan masih mengasihi. Dia mengirim Nabi Amos untuk tidak berperang melawan Bani Edom bersama tentara Israel, karena Tuhan tidak berkenan kepada tentara Israel. Nah, yang menjadi yang lucu itu adalah kenapa Raja Amasya ini kok jadi begini gitu ya. Setelah kita lihat, kita sudah senang dia itu mendengar perkataan Tuhan, jadi Tuhan menghindarkan dia dari kekalahan, tetapi dia malah salah kaprah, malah salah jalan dengan kebodohannya sendiri. Dia membawa pulang penyembahan berhala Bani Edom itu dan menyembahnya menjadi Tuhan Allahnya. Di situ Tuhan sangat marah kepada Raja Amasya. Tuhan sangat marah kepada Raja Amasya. Kita baca di ayat selanjutnya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, "Mengapa engkau mencari Allah suatu bangsa yang tidak melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Waktu nabi sedang berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh?" Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku." Kemudian Amasya Raja Yehuda mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yehu Raja Israel, mengatakan, "Mari kita mengadu tenaga." Tetapi Raja Israel menyuruh orang kepada Amasya. Raja Yehuda mengatakan, "Onak yang ada di Gunung Libanon mengirim pesan kepada orang Aras yang di Gunung Libanon. Bunyinya, 'Berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya.' Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak anak itu. Pikirmu, engkau telah mengadakan Edom. Sebab itu hatimu mengangkat dirimu untuk mendapatkan penghormatan. Sekarang tinggal saja di rumah. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau?" Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Tuhan, tetap ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas. Karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas Raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amasya Raja Yehuda di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas Raja Israel menangkap Amasya Raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahas di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang ada di dalam rumah Tuhan dan yang ada di dalam pengawasan keluarga Obed-Edom, juga pemendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Amasya bin Yoahas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun sesudah Yoas bin Yoahas Raja Israel mati. Selebihnya dari riwayat Amasya dari awal sampai akhir. Bukankah semua itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel? Sejak Amasya menjauhi Tuhan, orang persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh mereka mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhnya ia ke sana. Jadi ini versi dari 2 Tawarik 25. Ya, jadi saya seperti yang saya sebutkan tadi di dalam firman Tuhan ini, saya membandingkan dengan dari kisah 2 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 22 dengan 2 Tawarik 25 ayat 1 sampai 27 supaya ceritanya lengkap. Jadi seperti itu saudara-saudara. Sebelumnya Raja Amasya ini melakukan apa yang baik di mata Tuhan ya. Jadi bahkan ketika dia berperang saja, dia mendengarkan suara nabinya untuk tidak menyertakan tentara Israel bayaran untuk berperang melawan Edom. Tetapi ketika pemenangan sudah diraihnya, dia malah menyembah
Allah-Allah Raja Bani Edom tersebut. Itulah yang membuat murka Tuhan menyala-nyala. Lalu sesudah murka Tuhan menyala-nyala, dia bukannya minta ampun, tetapi malah berkata kemenangan itu seakan-akan karena dia hebat, kemenangan dari Bani Edom itu. Padahal Allah lah yang menyertai dia supaya dia bisa memenangkan peperangan itu di Lembah Asin. Nah, ketika dia mulai sombong, dia menantang tentara Israel ini, yang tadinya tentara yang dia mau bayar kerjasama ini, akhirnya dia mau mengadu tenaga. Ya, seperti seperti saya baca tadi, dia mengajak untuk mengadu tenaga. Nah, sebenarnya gini, Raja Yoas itu raja dari Raja Israel ya, bukan Raja Yehuda, Raja Israel dari pihak sebelah sana itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi dalam hidupnya ini Raja Yoas, Raja Israel ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi ketika berperang ya, kira-kira jahat sama jahat ya. Jadi Raja Amasya ini baik tadinya kan. Dia adalah seperti bapak leluhurnya, seperti Yoas ya. Tapi seperti kita ketahui Raja Yoas ketika di akhir hidupnya dia malah membunuh Nabi Zakaria, ayahnya Raja Amasya ini. Maka Tuhan sangat marah. Tuhan sangat marah, makanya diadakan kesepakatan Raja Yoas ini dibunuh oleh pegawainya. Sebenarnya Raja Amasya ini bisa belajar dari kisah hidup ayahnya ya. Udah ikut Tuhan bener-bener, di tengah jalan malah bukannya setia, malah beralih gitu loh. Nah, sebenarnya Raja Amasya ini bisa belajar dari kisah ayahnya yang dibunuh oleh pegawai-pegawainya karena Tuhan marah karena kematian Nabi Zakaria di dalam tangannya. Nah, Raja Amasya ini juga sama mengikuti kelakuan ayahnya gitu. Nah, ketika itu dia sengaja menantang Raja Israel. Dia menantang Raja Israel untuk berperang mengadu tenaga. Tetapi Raja Israel di dalam firman Tuhan ini berkata, kamu jangan sombong gitu loh. Itu tuh kamu memang menang, tapi belum tentu menang melawan kami gitu. Sebenarnya yang ngomong ini sebenarnya raja yang juga tidak mengenal Tuhan ya. Maksudnya mengenal Tuhan tapi melakukan apa yang buruk di mata Tuhan. Sebenarnya kesempatan Amasya ini bertobat dan berbalik ini sebenarnya masih ada ya. Ketika dia menyembah patung-patung itu Tuhan marah gitu, sebenarnya dia ini bisa bertobat karena dia didatangin oleh seorang nabi ya, Nabi Amos ini datang supaya dia ini bertobat. Tetapi dia bilang, siapa kamu, penasehat raja kah gitu loh. Jadi malah dikatain balik gitu. Sebenarnya dia nih dalam kisah raja-raja ini selalu Tuhan itu datang mengirim nabi ya. Mungkin sama seperti zaman sekarang ya gitu. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan tuh, Tuhan tuh kirim orang gitu. Kadang-kadang entah hamba Tuhan, entah teman, entah kita lagi mendengarkan sesuatu, kita dapat sesuatu gitu. Tetapi kadang kalau kita ini salah, kalau kita mengeraskan hati gitu loh, kita ini susah untuk bertobat gitu. Oleh karena itu, ketika pesan Tuhan datang dalam hidup kita ini harus cepat-cepat bertobat. Nah, kisah selanjutnya Raja Amasya ini dia dengan kepercayaan dirinya ya, karena ketika itu dia menang melawan Bani Edom yang membunuh 10.000 ya laskar gitu. Pada saat itu 10.000 tuh aduh, dengan pasukan yang besar sekali, begitu aja dia bisa menang, apalagi cuma melawan tentara Israel. Jadi dengan confidence-nya dia merasa dia akan menang itu. Padahal perkenanan Tuhan tidak sama lagi seperti Amasya menyerang Bani Edom. Karena Amasya ini sudah mulai kehilangan kesetiaannya dengan menyembah ilah-ilah lain. Jadi sebenarnya ketika Raja Amasya menantang Israel, Tuhan masih ya memberikan belas kasihannya dengan tentara Israel, berkata supaya tinggal aja di rumah, untuk apa engkau menantang malapetaka gitu. Karena itu perkataan Tuhan
ya. Karena itu perkataan Tuhan, karena Allah hendak menyerahkan mereka ke tangan Yoas. Karena apa? Karena itu kesalahan Raja Amasya itu. Sesudah diberi kemenangan dari Bani Seir, dia malah menyembah Allah-Allah mereka gitu. Nah, itulah yang membuat Amasya dan kerajaannya mengalami kekalahan. Jadi akhirnya peperangan dimulai ya. Akhirnya peperangan dimulai, yang seperti kita ketahui kemenangan itu dimenangkan oleh tentara Israel, yaitu Yoas. Sangat disayangkan ya, sebenarnya Amasya ini awalnya sudah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi dia lupa ya. Jadi kalau orang bilang tuh lupa siapa sih yang memberikan dia kesuksesan gitu. Ketika seseorang dari orang miskin sampai sukses gitu, dia lupa siapa yang memberikan gitu. Dari seseorang yang itu bukan siapa-siapa, istilah kata tuh datang dari tempat yang sangat miskin, diberkati Tuhan dengan luar biasa, lupa. Nah, inilah, jadi kita mau belajar dalam kehidupan kisah Raja Amasya ini adalah sebenarnya pelajaran yang Tuhan kasih itu Tuhan itu nggak memberi peringatan kamu dosa sekali langsung gitu, kamu dihukum, enggak. Dia ini selalu memberikan pelajaran-pelajaran gitu. Sebenarnya dia bisa belajar dari kisah ayahnya, Raja Yoas ini, untuk menghormati nabi-nabi, untuk menghormati orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidupnya, ya. Jadi kadang-kadang di zaman raja-raja ini, raja-raja kan pemimpin ya. Ada bagian-bagian tertentu seorang raja adalah memimpin warga negaranya, memimpin bangsanya gitu. Tetapi ada orang-orang tertentu seperti hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini memang secara khusus mendapatkan pewahyuan untuk mendengar suara Tuhan untuk disampaikan kepada raja-raja tersebut. Nah, raja-raja yang bijaksana adalah raja yang mendengarkan perkataan. Bukan berarti setiap perkataan itu kita percayai 100% gitu, tapi kita harus mengujinya, menguji dari nabi-nabi Tuhan yang mana yang benar gitu. Kadang-kala juga di dalam perjanjian lama, di dalam kisah raja-raja itu banyak nabi-nabi palsu juga yang memberikan nasihat-nasihat yang buruk gitu loh. Tetapi seorang raja yang bijaksana tentu saja ketika mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan dari nabi-nabi tersebut, maka dia akan mengujinya. Ketika mengujinya, maka dia akan memberikan sesuatu keputusan yang tepat untuk bangsanya itu. Nah, ketika akhirnya Raja Amasya ini mengalami kekalahan, ya, akhirnya sejak Amasya menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu ia larilah ke Lakis, tetapi mereka menyuruh dia ke Lakis, lalu dibunuhnya lah di sana. Jadi di dalam 2 Tawarik 25 ayat 1-27, di akhir hidup Raja Amasya dibunuh juga ya oleh orang-orang kesepakatan dalam istana. Jadi like father like son ya. Jadi ayahnya juga dibunuh, kesepakatan oleh pegawai-pegawai istana. Lalu anaknya juga Raja Amasya. Raja Yoas juga sama. Awalnya ikut Tuhan dari umur 7 tahun, dibimbing oleh Nabi Yehoyada, dibimbing semua sampai akhirnya kerajaan itu mengalami kemakmuran, kesuksesan. Tapi ketika Nabi Yehoyada mati, dia malah beralih mendengarkan orang-orang yang tidak sepaham dengan firman Tuhan. Nah, jadi kisah hidup Raja Amasya ini adalah kita mau belajar ya. Jadi orang yang tidak ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh akan lebih mudah berkompromi dengan dosa. Jadi segala keputusan yang diambil itu tidak berhikmat dan bodoh dalam mengambil keputusan. Karena setiap keputusan yang diambil itu bukan berasal dari Tuhan lagi. Jadi berasalkan dari egonya. Jadi kalau kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan diluputkan untuk melakukan hal yang bodoh. Ya. Buktinya
awalnya Tuhan mengirim Nabi Amos untuk datang kepadanya untuk tidak menggunakan tanda bayaran awalnya, karena Tuhan akan memberikan kemenangan. Nah, itu ketika dia ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan menghindarkan dia pertama kali dengan kekalahan ya, jadi menghindarkan kekalahan. Tapi yang kedua, ketika dia meninggalkan Tuhan, menyembah patung-patung Bani Amon, menebarkan Bani Amon itu, Tuhan tidak lagi berada di pihaknya si Raja Amasya. Bahkan dari kekalahannya itu berasal dari Raja Israel yang Tuhan juga nggak suka lagi, ya. Jadi seperti diadu aja gitu, ya. Tuhan juga sebenarnya nggak suka Raja Israel. Tuhan nggak suka perbuatan Raja Amasya, tapi Raja Israel ini bisa menang melawan Raja Amasya. Jadi sungguh sangat disayangkan gitu loh. Jadi firman Tuhan yang kita mau pelajari saat ini yaitu sebenarnya intinya cuma satu. Kita ini jangan berkompromi dengan dosa, ya. Kita ini jangan berkompromi dengan dosa. Kedua, kalau kita sudah sukses, sudah berada di tempat yang sudah kalau kita bisa bilang adalah di tempat yang tinggi, ya, yang orang lain inginkan, seperti kita memberikan, seperti Tuhan memberikan kemenangan, seperti Tuhan sudah memberikan kesuksesan. Kalau bisa dibilang dalam kehidupan sehari-hari, ketika Tuhan sudah memberikan pekerjaan yang terbaik, sudah memberikan anak-anak yang sukses, sudah memberikan pelayanan yang baik gitu, kita sudah mempunyai gereja yang besar, atau kita menjadi anak yang sukses, yang sudah mempunyai bisnis sendiri, kita jangan lupa bahwa ada satu pribadi, itulah yang membuat kita itu berhasil. Jangan karena kesombongan kita seperti Raja Amasya ini jadi menyembah diri sendiri, dalam arti ini loh karena aku sendiri, ini loh karena kesuksesanku, ini karena kerja kerasku gitu loh. Padahal kita tahu itu semua tanpa Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Mungkin sekian firman Tuhan tentang Raja Amasya. Kita akan terus belajar sampai kita masih ada 2 bulan lagi ya menuju tahun 2023. Semestinya dari setiap firman Tuhan yang kita dengar di channel House Online ini, kita terus didewasakan ya, seperti visi kita ini adalah menjadi berbuah ya. Berbuah itu sesuatu yang tidak pernah ada habisnya, bisa dinikmati oleh semua orang. Bahkan kalau kita menjadi pohon yang berbuah itu, orang yang lewat aja yang nggak kenal sama kita itu bisa merasakan buah kita gitu. Apalagi kita ini pohon atau orang yang berbuah di tengah-tengah lingkungan dan komunitas kita. Kita pasti mau orang-orang terdekat kita bisa menikmati buah-buah kita. Nah, buah-buah itu untuk menjadi subur dan berbuah itu tentu bukan sesuatu yang instan. Perlu kerja keras ya, perlu kerja keras bagi kita itu untuk mempertahankan kesuburan diri kita. Maksudnya kesuburan seperti pohon gitu ya, kita mempertahankan kesuburan pohon itu sendiri. Untuk sebuah pohon itu subur itu membutuhkan pupuk, rajin ya, disiram, jadi terkena sinar matahari. Semuanya itu ada yang membuat pohon itu bertumbuh subur. Nah, dalam kehidupan kita untuk bertumbuh subur itu mendengarkan firman Tuhan adalah salah satunya. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berada di komunitas yang tepat ya. Jadi berada di komunitas yang tepat itu sangat penting ya. Jadi setiap raja-raja yang mempunyai komunitas yang tepat itu dia akan sukses, kerajaannya akan kokoh. Tapi raja-raja yang tidak mempunyai komunitas yang tepat gitu, mengikuti perkataan-perkataan orang yang tidak sesuai dengan perkataan firman Tuhan, maka kerajaannya akan runtuh. Nah, kita tidak mau kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang tidak berbuah, yang menjadi kerajaan yang runtuh, tetapi kita mau terus maju. Nah, mungkin sekian firman Tuhan pada saat ini. Mari kita balik lagi kepada Tuhan, supaya Tuhan itu mau membuat kita, hidup kita berbuah dan terus menjadi
orang yang berkenan di hatinya. Jadi jangan kita ini melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman saat ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kami Tuhan rema-rema yang baru ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini ya Bapa, supaya kami ini tidak kompromi Tuhan dengan hidup dalam dosa ya Tuhan. Walaupun kami punya kekuasaan, kami bisa ya Tuhan, tolong kami Tuhan untuk tidak berkompromi ya Tuhan. Kedua juga Tuhan, kami tidak mau Tuhan melihat kalau kami ini diberkati, kami ini ditolong Tuhan, kami ini sudah mengalami kehidupan yang baik ya Tuhan, kami melupakan ya Tuhan, kami melupakan pertolongan-Mu ya Bapa. Tolong kami supaya kami tidak menjadi orang yang tidak berterima kasih Tuhan, tapi kami mau menjadi orang yang selalu berterima kasih Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang sangat berkenan kepadamu di dalam kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu lagi. God bless you.